Hai teman-teman, kembali lagi dengan Geram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Menolak Berujung Santet. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Kamu boleh membanggakan harta kekayaan orang tua kamu, tapi aku akan lebih bangga lagi jika mendengar harta itu hasil dari peras keringatanmu sendiri, meskipun tak seberapa. Aku membalas dengan sinis. Teguh hanya menundukkan kepala. Sebelum aku berangkat, aku bersimpuh di hadapan kedua orang tuaku. Kami bertiga tak dapat menahan kesedihan, hingga kami menangis. Papa dengan susah payah berusaha bangun dari tidurnya dan duduk di tepi ranjang. Tangannya yang mulai terlihat keriput membelai rambutku. Papa sebenarnya berat untuk melepaskan kamu pergi. Tapi karena tekad kamu sudah bulat, ya apa boleh buat. Padahal Papa sama sekali tak berharap agar kamu mencari uang untuk biaya Papa. Karena Papa yakin kalau ada jalan yang akan menolong kesulitan keluarga kita. Papa hanya berharap agar kamu betah di sana dan jangan pernah untuk meninggalkan sholat. Selalu dekat pada semua ajaran agama. Dan mudah-mudahan kamu mendapat seorang majikan yang sayang dan baik hati. Papa mengungkapkan perasaannya. Mama juga berpesan, jangan sampai kamu terpengaruh, merasa tinggi hati setelah nanti bisa memiliki uang banyak. Dan kamu tahu, Teguh sangat kecewa saat kamu menolak lamarannya. Buktinya, dia tak pernah muncul di rumah kita lagi. Mama mengingatkan aku pada sosok Teguh. Lelaki yang belakangan ini begitu dekat denganku dan begitu cepat ingin menikahiku. Aku tahu, Mah, tapi aku tak bisa bergantung pada orang yang belum aku kenal secara pribadi. Bahkan aku sendiri belum tahu latar belakang kehidupan dan keluarganya. Apakah Teguh bersungguh-sungguh atau hanya sekedar mengeluarkan pendapat demi agar dia tahu seperti apa diriku ini? Jika aku langsung mengiyakan, bukan tidak mungkin dia hanya menertawakan aku. Dia mencap aku sebagai gadis materialistis, murahan, dan sebagainya. Dan aku percaya kalau dia memang jodohku, entah dengan cara apa dan bagaimana, Tuhan pasti menyatukan kami. Biarlah semua itu aku anggap mimpi di siang hari. Aku lebih mengutamakan kesembuhan Papa. Mama dan Papa menatap wajahku yang terlihat tegar. Padahal jauh di dasar hatiku, aku juga ingat wajah kecewa dari Teguh. Tapi, aku ingin hidup dalam kenyataan, bukan hidup dalam impian. Pahit dalam kenyataan mungkin lebih baik daripada manis hanya mimpi belaka. Mama mengantarkanku ke bandara. Sekali lagi kami berpelukan. Kami menangis bersama. Aku memang sudah berusaha untuk tegar, untuk tidak mengeluarkan air mata. Namun, hati ini tak dapat dibohongi. Kalau ternyata perempuan dan air mata adalah satu ikatan yang tak terpisahkan dalam keadaan seperti ini. Sebuah perpisahan memang menyakitkan, apalagi untuk jangka waktu yang panjang. Dengan langkah gontai, aku menaiki tangga pesawat. Aku hanya melihat bayang-bayang Mama yang melambaikan tangan di ruang tunggu penumpang. Dan selebihnya, aku tak tahu lagi apa yang terjadi. Mungkin Mama masih menangis di kursinya. Mesin pesawat mulai berbunyi. Roda-rodanya pun mulai bergerak. Jalan aspal landasan terlihat lurus mengkilat. Pesawat mulai menaikkan kepalanya dan segera meninggalkan landasan. Dari atas aku masih sempat melihat pemandangan sebuah kota. Semakin lama semakin mengecil. Dan sekarang aku harus menutup jendela kaca dengan gorden, karena sudah tak ada lagi pemandangan yang terlihat. Yang ada hanya cahaya terang sinar matahari, dan pesawat mulai menembus gumpalan awan putih, bergumpalan kapas raksasa. Aku dan teman-teman dari biro jasa untuk sementara ditempatkan pada hotel yang aku rasa cukup mewah, karena seumur hidup aku belum pernah, jangankan untuk tidur di dalam sana, menginjak halaman hotel pun aku belum pernah. Aku
ditempatkan di sebuah rumah mewah dengan 2 lantai. Halamannya pun cukup luas. Selain aku, di sini juga sudah ada seorang babysitter dan seorang sopir yang merangkap sebagai tukang kebun. Kebetulan mereka juga orang dari Jawa. Oh ya, pemilik rumah ini seorang laki-laki yang sudah memiliki seorang anak perempuan berusia sekitar 6 tahun. Namanya Pak Hussein, dan putrinya Aisyah. Dan seorang perempuan tua yang sudah lanjut usia, Ibu Salma. Ia sudah tak mampu untuk berjalan dan hanya duduk di kursi roda saja. Dan kebetulan Pak Hussein merupakan orang Indonesia yang sukses menjadi pengusaha di Malaysia dan tinggal menetap di Malaysia. Babysitter yang bernama Anissa bertugas mengasuh putri dan ibu dari Pak Hussein. Sementara aku kebagian tugas yang boleh dibilang cukup berat, membersihkan rumah dan sebagainya. Untuk makan, kami tak perlu memasak, karena semua sudah tersedia dari pesanan. Hari-hari pertama aku bekerja memang agak kaku juga. Selagi aku membersihkan lantai atas, tiba-tiba Ibu Salma berteriak memanggilku dan menyuruh membersihkan kamar tidurnya. Memang beliau orang yang apik. Jika dia merasa mengompol waktu tidur, maka cepat ia menyuruhku untuk mengganti spraynya. Semua peralatan memang menggunakan listrik, tapi tetap saja harus menggunakan tenaga manusia. Secanggih apapun peralatan modern, toh tak dapat melangkah seperti manusia. Mencuci, mengeringkan, bahkan sampai menyerika dan terlipat rapi. Namun tetap saja manusia yang bergerak memprogramnya dan menata kembali ke dalam lemari. Tapi itu cukup membantu memudahkan dan meringankan tenagaku. Yang penting harus tetap fokus dalam menghidupkan alat-alat listrik itu. Bulan pertama aku hanya menerima gaji yang tidak seberapa karena dipotong oleh perusahaan. Dan semua aku kirim ke mama dengan harapan mama bisa menambah modal dagangannya yang hampir bangkrut. Dan pada bulan-bulan berikutnya, mama mulai bisa mengumpulkan uangku untuk biaya papa. Oh iya, Pak Hussein ternyata seorang duda. Dia ditinggal mati oleh istrinya karena suatu penyakit. Ia adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang industri steril foam yang cukup terkenal. Pak Hussein bukanlah tipe orang yang suka banyak ngatur. Ia selalu melihat pekerjaan kami. Dan jika memang kami sibuk, ia pun hanya tersenyum. Bahkan tidak jarang, beliau mengemudikan mobilnya sendiri jika melihat Mas Arkan, sopirnya, tengah sibuk mengurusi taman. Dan pada suatu pagi, seperti biasa, aku tengah sibuk membersihkan kamar-kamar yang berjumlah 5. 3 di lantai bawah dan 2 di lantai atas. Aku tengah mengganti sarung-sarung bantal di kamar utama, yaitu kamar pribadi Pak Hussein. Tiba-tiba, aku melihat lelaki yang menjadi bosku itu masuk. Aku melirik dengan ekor mataku. Dadaku berdebar-debar, mencoba menerka apa yang akan ia lakukan. Marta, aku mendengar majikanku memanggilku dengan suaranya yang rendah. Sejenak aku ragu untuk menengok ke arahnya. Pangkal leherku terasa kaku untuk bergerak. Aku berdebar. Mungkin majikanku akan memarahi aku. Marta, sekali lagi ia memanggilku. Dan kali ini, aku memaksakan diri untuk memutar tubuhku hingga berhadapan dengannya. Namun, aku tetap menunduk. Tak berani aku memandang atau sekedar melihat wajahnya. Angkat kepala kamu. Saya tidak suka dengan orang yang menundukkan kepala saat saya mengajaknya berdialog. Suaranya agak meninggi. Dan mau tak mau aku melihat ke wajah majikanku. Hatiku seketika menjadi gelisah. Jantungku berdegup keras. Baru kali ini aku memandang wajah majikanku secara jelas. Wajah lelaki itu begitu tampan, meski sudah cukup berumur. Wajah yang tirus, memiliki bibir yang merah karena tak tersentuh asap rokok. Hidungnya cukup mancung dengan sorot mata tajam penuh wibawa. Sebaris bulu-bulu halus menghiasi di atas bibirnya. Saya, Tuan, jawabku agak gemetar. Majikanku sedikit tersenyum, senyum yang teramat menawan. Jangan panggil saya Tuan. Saya ingin semua orang yang ada di dalam rumah ini menjadi bagian dari keluarga saya, termasuk kamu. Panggil saya kakak atau abang. Waduh, mana mungkin aku memanggilnya kakak atau abang. Nanti dikira kurang sopan. Iya Tuan, Bapak, balasku gugup.
Bukankah saya belum terlalu tua untuk panggilan itu? Iya kakak. Nah, itu lebih baik. Lebih familiar, Martha. Kasur itu sudah lama dingin. Saya ingin ada kehangatan tubuh seorang wanita di atasnya. Bagaikan mendengar petir di siang bolong, aku terkejut mendengarnya. Tapi kakak, saya datang dari Indonesia hanya untuk bekerja, demi mendapatkan uang untuk biaya pengobatan orang tua saya. Saya bukan... Tidak, kamu jangan berprasangka buruk dulu. Tak ada maksud saya untuk berbuat satu kebodohan dengan kamu. Jadi tolong, jangan kamu punya pikiran buruk dan kotor. Majikan memotong kata-kataku. Maksud saya, mulai malam ini kamu saya perintahkan untuk tidur di kamar ini. Kamar istri saya. Saya hanya ingin melihat dan merasakan suasana kamar ini menjadi hangat kembali. Sementara saya tidur di kamar sebelah. Kamu bersedia kan, Martha? Tapi pak, kakak, rasanya tidaklah pantas seorang pembantu tidur di kamar tuannya. Pembantu? Kenapa kata itu sering diucapkan? Padahal sesama manusia ada kesetaraan. Lebih baik kamu menyebut diri kamu sebagai asisten. Itu lebih enak terdengar. Dan kata pembantu itu terlalu merendahkan derajat serta martabat kaum perempuan. Dan kebanyakan cerita yang negatif yang dialami oleh kata itu. Aku mengerti ke arah mana pembicaraannya. Memang pembantu sering dipublikasikan dengan kasus-kasus amoral, pemerkosaan oleh majikan, atau pembunuhan dan penganiayaan. Kamu tahu salah berpikir kalau kamu tidaklah layak tidur di kamar ini. Hal ini sudah saya bicarakan sama ibu saya, babysitter dan sopir, dan mereka semua setuju saja. Dan ingatlah, bahwa sesungguhnya saya juga masih berdarah Jawa. Kamu tahu, ibuku memang asli Malaysia, sementara ayahku orang Malang, dan saya sendiri sering bolak-balik, mondar-mandir dari Malaysia ke Indonesia. Semua untuk urusan bisnis juga urusan keluarga ayah, yang sudah lebih dulu meninggalkan kami. Baiklah, sekarang kamu lanjut kerja, dan nanti saya kembali kasih arahan. Oke? Aku hanya mengangguk, tak tahu apa sebenarnya maksud dan tujuan majikanku ini, yang tiba-tiba menyuruhku untuk tidur di kamar pribadinya. Pikiran negatif tentu saja sempat menghinggapi rongga otakku. Bagaimana jika ia melakukan itu? Malam pertama aku tidur di kamar majikan. Aku sama sekali tak dapat memejamkan mata. Aku teringat tentang sebuah lukisan besar yang tergantung di dinding ruang tamu. Sebuah lukisan keluarga kecil yang bahagia, di mana majikanku, Pak Hussein, tengah menggandeng mesra seorang wanita muda yang wajahnya begitu cantik. Wanita itu tengah menggendong seorang bayi mungil. Pandangan mata wanita yang merupakan istri Pak Hussein itu begitu hidup. Bola matanya seakan mengikuti arah pandangan mataku. Begitu hidup, seakan menyimpan rasa curiga. Jam kecil yang bertengger di atas meja kecil tempat tidurku sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Kurasa semua penghuni rumah ini sudah tertidur. Mungkin juga dengan Pak Hussein. Duh, kenapa tiba-tiba aku kepikiran dia? Lelaki tampan, mapan dan berwibawa. Semuanya begitu membekas di hatiku. Tidak, aku tak boleh berpikir terlalu jauh tentangnya. Lalu aku mencoba membandingkannya dengan Teguh. Nah, rasanya begitu jauh. Teguh masih kekanak-kanakan dan mempunyai watak yang kurang aku suka. Sombong, mungkin itu yang pantas untuknya. Tapi itu haknya. Dan kenapa pula aku harus membandingkan mereka? Entah ini hanya perasaanku saja atau memang pemandangan nyata. Sebab di antara sadar dan tidak, ya, antara tertidur tapi mataku melihat sesuatu yang bergerak dari dalam toilet pribadi yang ada di dalam kamar. Seorang wanita muda dengan rambut panjang yang tergerai keluar dari toilet dan memandangiku yang tengah tertidur. Matanya begitu tajam. Ditambah lagi ada lingkaran hitam di kedua mata kelopaknya. Wanita yang mengenakan gaun panjang itu tersenyum menyeringai. Jangan pernah mengusik ketenanganku. Entah siapa yang berbicara. Aku sama sekali tak melihat bibir wanita itu bergerak. Namun tiba-tiba wanita itu memegangi lehernya sendiri. Dan mulai batuk. Dan semakin lama tangannya semakin kuat mencengkram lehernya. Oh, aku melihat ada asap yang keluar dari AC di kamar ini. Mungkin itulah penyebabnya. Wanita yang secara jelas aku lihat adalah istri Pak Hussein itu berlari menuju pintu. Namun sepertinya ia tak bisa membuka pintu yang tiba-tiba maca terkunci. Akhirnya, wanita itu
menggelosor di bawah pintu. Nafasnya tersengal-sengal, sampai akhirnya diam tak berkutik lagi. Aku berusaha untuk bangun dari tempat tidur. Aku ingin menolongnya, tapi tubuhku sulit untuk bergerak, dan aku hanya dapat berteriak minta tolong. Terdengar ketukan pintu berulang-ulang. Setelah agak lama, pintu terbuka. Aku melihat Pak Hussein masuk dan menggoyang-goyangkan tubuhku. "Martha, kamu kenapa?" Aku tak mampu menjawabnya, tapi refleks tanganku merangkul leher Pak Hussein yang begitu dekat dengan wajahku. Dan tanpa sengaja, kepalanya ikut tertarik hingga menyentuh wajahku. Pak Hussein terlihat kaku, matanya begitu lembut menatapku. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Aku tak dapat melanjutkan kata-kataku karena wajah kami semakin dekat. Aku mendengar deru nafas lembut nafasnya yang memburu, dan entah siapa yang memulai. Tiba-tiba bibir kami sudah saling menyatu. Aku hampir saja membiarkan tangan-tangan Pak Hussein menjajah tubuhku, kalau saja tak ada suara yang lain di kamar itu. "Martha, kamu?" Suara itu jelas suara Anissa. Pak Hussein segera melepaskan tangannya dari atas perutku. Aku pun cepat beringsut. Maaf, saya..." Suara Anissa terbata-bata dan ia segera pergi meninggalkan kamar. Aku dan Pak Hussein saling tertunduk. Entah apa yang ada dalam pikiran lelaki itu sekarang. Di lain waktu. "Martha, tolong sudahi dulu pekerjaan kamu. Ada yang saya ingin bicarakan denganmu." Pak Hussein tiba-tiba sudah berada tepat di sampingku. Dan aku tahu kalau kata-katanya adalah perintah. Maka aku segera meletakkan vacuum cleaner dan mematikannya. "Duduklah." Pak Hussein dengan sopan menyuruhku untuk duduk berhadapan dengannya. Aku tak berani menatap matanya. Aku takut. Takut sesuatu yang bergemuruh dalam jiwaku kembali mengguncang perasaanku. "Angkat wajah kamu dan pandang saya." Ini juga perintah. Aku mengangkat kepalaku dan mataku melihat matanya yang indah, bening, dan hidup. Pak Hussein tersenyum kecil. "Pertama, saya hanya ingin mengatakan kalau kejadian semalam itu tanpa sengaja saya lakukan. Dan saya juga mau sedikit bercerita kalau perempuan yang kamu lihat itu memang istri saya. Dia meninggal akibat kebocoran AC di kamar itu. Dia meninggal pada saat anak kami baru berusia 1 tahun. Dan selama itu saya belum berpikir untuk menikah lagi. Tapi..." Pak Hussein menggantung kata-katanya. "Tapi kenapa, Kak?" tanyaku tak sabar. "Saya harap kamu tidak tersinggung. Saya telah menemukan wanita yang selama ini saya cari. Dan wanita itu adalah kamu. Saya juga tidak tahu kenapa sejak melihat kamu pertama kali, saya merasakan telah mendapatkan gairah baru dalam diri saya. Tapi untuk menyatakan ini, saya butuh waktu dan mencoba bersikap wajar. Tapi jujur, saya mengharapkan kamu, Martha. Entah kamu menerima ataupun menolak, saya tak peduli. Sekarang beban di dalam dada saya sudah agak ringan setelah mengatakan semua ini. Dan itu tergantung sama kamu. Dan tak perlulah kamu jawab sekarang." Tangan Pak Hussein meraih tanganku, dan tak mungkin aku menolaknya. Karena selain ya bos, juga hatiku ternyata menyambutnya dengan sorak-sorai yang gegap gempita. Tapi Pak, Kakak, saya ingin melihat orang tua saya sembuh. Saya ingin berbakti kepadanya dengan sedapat kemampuan saya." Aku menjawab dengan problem yang tengah aku hadapi. "Saya bisa bantu," ucapnya. "Maksud Kakak?" tanyaku yang kebingungan. "Saya minta nomor rekening keluarga kamu. Dan ini perintah yang tidak baik untuk kamu menolaknya." Aku terdiam. Aku mulai berpikir, apa mungkin Pak Hussein yang sekarang sudah aku panggil kakak ini ingin mengikatku dengan bantuan jasa yang ia tawarkan. "Untuk yang satu ini kamu tak dapat menolaknya." Tatap mata saya. Adakah kebohongan dalam kata-kata saya? Lagi-lagi, aku harus memandangnya, dan aku menemukan kesungguhan di matanya. Aku mengangguk, lalu menyerahkan ponselku yang tertera nomor rekening atas nama ibu. Sore hari di saat aku tengah mendorong kursi roda mengajak Ibu Salma di taman depan rumah, tiba-tiba ponselku berdering. Panggilan dari Mama. Aku mulai berpikir,
Jangan-jangan Pak Hussein telah mentransfer uang pada Mama. Assalamualaikum, Ma. Aku menjawab panggilan ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kamu, sayang? Apa kamu baik-baik saja? Alhamdulillah, aku sehat dan tak kurang suatu apapun. Bagaimana kabar Mama dan Papa? Kabar Mama tentu baik-baik saja. Dan Papa... Mama menggantung ucapannya. Papa akan segera menjalani operasi besok. Operasi, Mah? Apakah biayanya sudah ada? Kan aku kirim belum seberapa. Kataku terkejut mendengar kata-kata Mama. Inilah masalahnya. Kemarin Teguh datang ke rumah. Ia membawa sejumlah uang yang menurut Mama cukup untuk biaya operasi Papa. Malah ia bilang dia akan membiayai semuanya sampai Papa betul-betul sembuh. Teguh. Tapi, Mah, sudahlah. Tak baik menolak terus kebaikan orang. Mama lihat sepertinya dia sungguh-sungguh mencintai kamu dan mengharapkan kamu untuk mau menerima sebagai istrinya. Aku menarik nafas berat. Tak tahu lagi apa yang harus aku katakan. Halo, Marta. Jawablah. Dan aku tak bisa memberikan jawaban apa-apa. Dari siapa, Marta? Tanya Ibu Salma, membuatku tersentak. Dari ibu saya. Dia bilang ayah saya besok mau menjalani operasi. Oh, baguslah. Saya doakan semoga ayah kamu kembali sehat ya. Iya, Ibu. Terima kasih atas doa Ibu. Apa Hussein sudah berbicara dengan kamu? Maksud Ibu? Hussein sudah mengatakan niatnya untuk mempersunting kamu. Apa kamu bersedia? Kali ini Ibu Salma memandangku lekap. Apa yang harus aku katakan? Marta, jawablah. Dan aku tak bisa memberikan jawaban apa-apa. Sudah 2 tahun dia hidup menjadi duda. Sepertinya dia sudah menutup pintu hatinya. Dia selalu menyibukkan diri oleh pekerjaan. Bahkan hampir tak punya waktu untuk bermain bersama Aisyah putrinya. Tapi setelah melihat kamu, Hussein mulai berubah. Ia sering berada di rumah, sering bercakap dengan Aisyah. Katanya, apa Aisyah mau punya mama baru? Dan si kecil Aisyah bertanya, siapa mama baru untuk Aisyah? Hussein berbisik di telinga Aisyah. Mama, Marta. Kamu tahu bagaimana ekspresi Aisyah? Dia langsung mengangguk dan berteriak, "Hore, aku mau punya mama lagi." Dan ketika Anissa bertanya, memangnya siapa mama baru Aisyah? Anak itu menyebut nama kamu dengan gembira. Kamu pasti suka dengan anak kecil kan, Marta? Kata terakhir dari cerita Ibu Salma membuat hatiku terenyuh. Tentu saja aku suka dengan anak-anak. Dan aku juga ingin mempunyai anak. Kedekatan aku dengan Kak Hussein sedikit banyak telah mempengaruhi sikap dari Anissa ataupun Mas Arkan. Mereka menghormati aku secara berlebihan. Seakan-akan aku telah menjadi Nyonya Hussein. Bahkan Anissa secara jelas mengatakan kalau aku adalah orang yang paling beruntung. Sebab jarang terjadi seorang pembantu mendapat perhatian khusus dari tuannya. Apalagi kalau sang tuan sudah menawarkan posisi yang layak dan patut untuk diterima. Siapa sih orang yang mau menolak jadi nyonya dari seorang tuan yang cukup kaya raya? Mungkin hanya gadis bodoh saja yang menolak tawaran itu. Gadis bodoh katanya. Apa aku termasuk gadis bodoh kalau aku membodohi diriku sendiri? Lagi-lagi bayangan Teguh melintas di kepalaku. Bagaimana dengan dia? Akankah aku berterus terang untuk mengatakan kalau aku sudah mempunyai? Tidak. Hatiku saat ini lebih condong untuk mengiyakan tawaran Kak Hussein. Tapi nanti. Udah deh, Tak. Gak usah kelamaan mikir. Kamu terima aja lamaran Pak Hussein. Coba, kurang apa majikan kita itu? Menurutku, dia belum terlalu tua. Baru punya anak 1 loh. Dia punya perusahaan besar.
Yang pasti dalam segi ekonomi sudah nggak perlu diragukan lagi. Dan dia ganteng. Ujar Anissa menggoda aku. Atau mungkin kamu udah punya pacar di kampung. Tebakan Anissa cukup jitu. Aku memang tengah membandingkan antara Teguh dan Pak Hussein. Dan perbedaan itu cukup mencolok. Aku belum tahu tentang keluarga Teguh. Aku hanya tahu kalau ia seorang anak kuliahan. Itu pun menurut apa yang ia katakan. Hanya satu yang aku tahu. Ia anak kos dan katanya sudah ikut merilis album lagu daerah yang pernah ia nyanyikan bersama aku malam itu. Itu saja. Selebihnya aku belum tahu. Aku ragu untuk menjawab pertanyaan dari Anissa. Mbak benar, Pak Hussein memang sudah terlalu mapan. Namun aku masih ragu. Aku belum bisa beradaptasi dengan penuh tentang cara tata krama menghadapi orang-orang sekelas keluarga Pak Hussein. Aku masih merasa rendah di hadapannya. Mungkin aku harus belajar untuk mengenal dan menelami sisi kehidupannya dulu. Pelan-pelan, Mbak. Aku ingin tetap bisa tegak menatap mata Pak Hussein saat ia berbicara denganku. Jawabku dengan tetap menghargai Mbak Anissa sebagai orang yang sudah cukup lama mengenal keluarga ini. Aku takut dalam kata-katanya tersimpan kecemburuan yang ia simpan. Karena Nisa juga cantik dan masih muda. Dan satu lagi, Nisa itu seorang janda. Aku terkejut membaca pesan WhatsApp dari Mama. Barusan, Mama mendapatkan kiriman uang dalam jumlah banyak. Uang ringgit. Mama pikir ini bukan dari kamu. Sebab gak mungkin kamu bisa menerima uang sebanyak itu. Jadi pikiran Mama tentu ada seseorang dalam rumah tempat kamu bekerja. Ya katakanlah orang yang mungkin sudah kamu kenal dengan dekat. Mama minta kamu jujur, siapa orang yang telah mengirim uang itu? Kaget juga aku membaca pesan itu. Ternyata Kak Hussein sudah membuktikan ucapannya. Mama tak usah curiga kalau aku melakukan hal yang tak pantas. Aku telah mengkhianati Teguh. Aku telah diminta untuk menjadi istri dari majikanku yang ternyata duda dan punya anak satu berumur 3 tahun. Jadi, apa yang harus Mama katakan sama Teguh? Kalau Mama jelas senang mendengar kabar baik ini, apalagi dia pastikan bisa membahagiakan kamu. Aku mohon sama Mama, tolong kembalikan uang dari Teguh, karena aku tak mau berhutang budi kepadanya. Aku akan siap menanggung segala akibatnya jika Teguh merasa sakit hati. Karena pada dasarnya, dia bilang ikhlas membantu untuk kesembuhan Papa. Apa semua tidak akan berakibat buruk? Mama khawatir jika nanti dia sakit hati. Bukankah aku sudah menolak kebaikannya, dan rupanya ia masih saja berupaya? Mungkin dia terlalu mencintai kamu, Martha. Mungkin, Mah, tapi aku belum sepenuhnya menerima dia. Ya sudah, besok Mama akan menghubungi Teguh. Mudah-mudahan tak ada hal yang buruk untuk hubungan kita sama Teguh. Iya, Mah, salam untuk Papa. Semoga cepat sembuh. Dan aku tak lagi selalu kepikiran. Papa sudah baikan. Katanya hanya ada sedikit pusing. Mungkin bekas operasi. Kamu jangan khawatir. Bekerjalah dengan baik dan disiplin. Dan kalau memang jodoh kamu ada di sana, Mama hanya mendoakan yang terbaik buat kamu. Sudah dulu ya, Mama mau menyiapkan air hangat untuk Papa, membersihkan badan. Keesokan harinya, Mama juga mengirim pesan bahwa Teguh semula menolak uang yang dikembalikan Mama. Namun setelah menjelaskan kalau aku tak ingin menanggung hutang budi, akhirnya Teguh mengerti juga. Mama juga melihat wajah Teguh yang kecewa. Teguh juga meminta nomor WA aku, namun Mama tidak memberikannya, dengan alasan agar aku tetap fokus pada pekerjaannya. Mama juga mengatakan kalau kelebihan uang transfer dari Kak Hussein, ia pergunakan untuk tambahan modal dagangan yang hampir bangkrut. Tentu saja aku senang mendengarnya. Tapi di sudut hatiku yang lain, aku mulai terikat oleh budi baik dari Kak Hussein. Yang berarti itu, aku harus menerima tawarannya untuk menerimaku sebagai Nyonya Hussein. Aku tersenyum sendiri, membayangkan betapa lucunya hidup ini. Seorang gadis menikah dengan seorang duda. Ya, tapi pasti seru juga sih. Gak perlu hamil, tapi udah punya seorang anak yang cantik, lucu, dan menggemaskan.
Nyonya Hussein, inikah jalan hidup yang telah digariskanmu ya Allah? Sekarang aku sudah tak merasakan lagi canggung saat berada berdua dengan Kak Hussein juga putrinya, Aisyah. Bahkan, gadis kecil itu begitu manja, duduk di atas pangkuanku. Mama Malta, kapan mau jadi mama beneran buat aku? Kata papa sebentar lagi. Sebentar itu kapan sih? Aku terperangah mendengar kata-katanya yang lucu. Kupandangi wajah Kak Hussein. Ia pura-pura membuang wajahnya ke arah lain. Tapi aku melihat laki-laki itu tersenyum dengan ditutupi kepalan tangannya. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.